miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihinya. Ibadah raya pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan. Pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan setia, Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus dalam ibadah raya pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Dan hati kami bersuka cita menjadi bagian orang-orang zaman sekarang yang mengagungkan dan memuji Engkau Tuhan, yang memberikan diri ini untuk dibentuk oleh firman dan ditolong oleh Roh Allah. Maka berkaryalah ya Tuhan seluas-luasnya. Berkatilah kami, berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Siap memuji Tuhan kita pagi hari, amin. Baik, sebelum kita mulai saya ingin berkenalan dengan Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Ya, selamat datang Bang, berikan salam kiri kanan. Selamat memuji Tuhan bersama-sama. Baik, beri salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus begitu baik. Haleluya. Yuk, mari kita puji Tuhan. Karena Dia ada Raja di atas segala raja, amin. Dengan semangat Bapak Ibu. Syukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang hidup. Dia berjaya semesta sujud menyembah. Kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu kekal teguh dan mulia. Masihlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Tetap semangat Bapak Ibu. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian buat Dia. Karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang hidup. Berjaya seluruh semesta sujud menyembah. Kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu kekal teguh dan mulia. Masihlah perbuatan-Mu,
yang menyembah Tuhan. Haleluya. Biarlah Yesus mulia dinyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. For the things He's done. To God be the glory. For the things He's done. To God be the glory. For the things He's done. To God be the glory. For the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada Kau telah ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Nyatakan yang Kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, nyatakan yang Kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, hati yang hancur Kau berkenan, hati yang taat yang Kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenanan-Mu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkan-Mu tujuan hidupku. Nyatakan yang Kau mau,
Bersama-sama penuh di hadirat-Mu Bapa. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembah-Mu ku buka hati. Kami membuka hati kami ya Tuhan, untuk lawatan Roh Allah. Membuka hati kami. Kami hanya mau taat, mau tunduk saja kepada Tuhan. Dapatkah tanah liat berkata kepada pembentuknya, mengapa engkau membentuk aku? Dapatkah kami berdalih dengan Engkau ya Tuhan? Tetapi sebuah kebahagiaan kami jika kami menyediakan diri kami, menyerah di hadapan-Mu dalam bentukan tangan-Mu, dan kami dapati Engkau membentuk kami menjadi bejana-bejana yang indah, bejana-bejana yang memuliakan Engkau. Meskipun rapuh tetapi dipakai oleh Tuhan, meskipun dalam kekurangan, keterbatasan, tetapi menjadi luar biasa oleh sebab kuasa Tuhan. Biarlah kami alami kuasa-Mu yang menguatkan kami, yang memulihkan kami, yang memakai kami sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai anak-anak-Mu. Mari berfirmanlah Tuhan, bentuklah kami. Kami ini tanah liat, Engkau penjunan. Bentuklah kami ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Mari Allah Roh Kudus bimbing kami, pimpin kami untuk mendengarkan firman-Mu dan memahaminya serta melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita ada di penghujung tahun, tepatnya di penghujung tema, yaitu dari Roh Kudus pimpinlah kami. Kita sedang menggumulkan, saya sebagai hamba Tuhan menggumulkan tentang apa yang Tuhan kehendaki untuk tahun depan. Tentu berharap bukan sekedar tema, tetapi menjadi spirit kita dalam kita berjemaat, dalam mengiring Tuhan. Bentuklah, biarlah Tuhan membentuk kita semakin serupa dengan gambar anaknya. Hari ini di penghujung tema Roh Kudus pimpinlah kami, meskipun tentu itu hanya sekedar tema yang punya batas, tetapi hidup kita mesti hidup yang terus ada kerinduan yang paling dalam supaya terus dipimpin oleh Roh Allah. Karena bulan Desember kita akan masuk ke tema-tema Natal. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema hidup oleh Roh berbuah kasih. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai 23. Surat Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Mari kita simak. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hampir dalam setiap review barang selalu ada plus minus. Mari kita lihat para orang-orang yang coba men-spill sebuah produk di YouTube atau di media apapun juga. Jarang ada barang yang sempurna. Seberapapun mahalnya,
ada sisi kelemahannya. Seberapapun dibuat dengan sangat teliti, selalu ada sisi kekurangannya. Apalagi barang-barang yang memang dibuat secara umum, orang mudah menemukan apa kelebihan barang ini, apa kekurangannya. Produk laptop, produk kamera, produk alat-alat rumah tangga, produk-produk elektronik, mobil, sepeda motor. Silahkan kita bisa tanya para ahlinya, mereka akan bisa menunjukkan apa kelebihan sebuah produk dan apa kekurangannya. Kita bertanya, adakah produk yang sungguh-sungguh sempurna? Tentu sulit kalau tidak dapat dikatakan tidak ada. Tetapi hari ini kita mendengar sebuah produk bukan dalam bentuk materi atau barang, tapi wujudnya adalah produk yang dikerjakan oleh Roh Allah dalam diri manusia yang percaya. Produk ini tidak ada cacatnya. Produk ini sempurna. Produk ini tidak ada duanya. Hanya bisa dikerjakan, dihasilkan bukan oleh pabrik. Karena kita tidak bicara soal barang. Karena barang ada keterbatasannya. Tapi ini soal karakter diri manusia yang telah diciptakan baru oleh Tuhan dalam hidup dalam kebaharuan itu, dan kemudian hidupnya itu dipenuhi dengan Roh Allah. Produk ini adalah produk yang hanya bisa dihasilkan oleh Roh Allah. Sebab produk yang hanya dihasilkan oleh Roh Allah itulah sempurna adanya. Kita membaca hari ini tentang buah roh, bukan buah-buah roh, tetapi buah roh. Apa bedanya buah roh dengan karunia-karunia roh? Kalau karunia-karunia roh itu setiap orang dikaruniai dengan karunia yang berbeda-beda. Ada yang dikaruniai iman, ada yang dikaruniai karunia berbahasa roh, ada yang dikarunia karunia menerjemahkan, ada yang diberi karunia kesembuhan, dan ada banyak karunia, ada karunia nubuat dan lain sebagainya. Tetapi buah roh itu satu, tetapi punya kualitas yang berupa-rupa sebagaimana yang kita baca pada Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Jadi buah roh itu satu, sama seperti satu buah apel, kalau digigit orang itu bisa ngerasain semua ada lengkap di sana. Bisa ngerasain semua rasanya, sampai sedetail-detailnya, sampai yang semua nampak, tidak ada yang tersembunyi. Sama seperti buah roh itu ketika orang mengalaminya, maka orang akan ketemu dengan di sana ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan hati, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Jadi tidak ada orang, wah Roh Kudus kasih saya itu buah kasih Pak, tapi saya tidak dikasih buah penguasaan diri, maka hidup saya ngaco Pak. Roh Kudus hanya kasih saya buah kasih, tidak ada seperti itu. Oh, Roh Kudus itu hanya kasih saya buah kelemah lembutan Pak, makanya saya itu sama orang halus sekali. Tidak tahu ya Pak, dulu tidak begitu, tapi saya itu ramah, halus. Tapi Roh Kudus tidak kasih saya buah kasih Pak, tidak kasih saya buah kejujuran, tidak kasih saya buah yang lain. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tidak demikian. Kalau kita itu diberi buah, dihidup oleh roh, lalu ada buah yang dihasilkan, buah itu mencakup 9 hal tadi.
muncul kasih dalam hidup kita, muncul sukacita, muncul damai sejahtera, muncul kesabaran, muncul kemurahan, muncul kebaikan, muncul kesetiaan, muncul kelemah lembutan, dan muncul penguasaan diri. Lengkap, tidak ada cacatnya. Maka dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi setiap orang percaya dikehendaki oleh Tuhan. Hidup baru dipimpin oleh Roh Allah, hidup oleh Roh Allah atau dipenuhi oleh Roh Allah. Lalu Roh Allah itu memproduksi dalam diri kita buah roh yang terdiri dari 9 macam tadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, betapa kita perlu tahu hal ini karena ini bukan hal yang luar biasa. Tetapi ini menjadi bagian dari proses hidup, dari hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Hidup yang berubah, tidak lagi sama, semakin tahu apa karya roh di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bicara soal sekarang ini, kita bicara soal satu kualitas saja, yaitu kasih. Nanti kualitas-kualitas yang lain dari buah roh itu akan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan pada minggu-minggu berikutnya. Kasih. Apa sih yang menarik tentang kasih? Bukankah kasih itu sesuatu yang sama saja? Orang percaya, orang tidak percaya juga berbuat kasih. Bukankah kasih menjadi sebuah realita dan apa yang kita alami setiap hari, kita tunjukkan setiap hari, ditunjukkan juga oleh orang-orang di dunia sana setiap hari. Apakah istimewanya kalau buah roh itu kasih? Bukankah sama seperti kasih-kasih yang lain? Saya berkata, kasih sebagai kualitas buah roh tidak sama seperti kasih-kasih lain. Kasih sebagai kualitas dari buah roh tidak bisa diusahakan sendiri, tidak bisa. Mau ada kursus tentang kasih, bagaimana mengasihi suami, bagaimana mengasihi istri, bagaimana mengasihi orang yang membenci kamu. Kursusnya ada. Sekarang ini di Gramedia mungkin sudah mulai berkurang, tapi kira-kira awal-awal tahun 2024, sampai awal tahun 2025, kita mudah menemukan buku-buku tentang stoikisme. Filsafat Yunani yang bicara tentang bagaimana mengatasi overthinking, bagaimana mengasihi supaya kita hidup bahagia. Itu ada kursusnya itu. Dan itu sudah dipikirkan orang sejak zaman dulu. Ya. Bagaimana kita bisa hidup bahagia, bagaimana kita bisa hidup mengasihi. Ada kursusnya. Tetapi tetap tidak akan bisa menyamai kualitas kasih sebagai buah roh. Sebab itu bukan hasil usaha manusia, bukan pemikiran manusia, bukan latihan manusia, tetapi karya roh di dalam diri orang yang percaya kepada Tuhan. Kita lihat sekarang ya, kasih itu bisa menjadi kasih yang manipulatif. Kasih manipulatif. Kasih yang manipulatif itu oleh Alkitab disebut sebagai kasih yang pura-pura. Kasih yang munafik. Mari kita lihat dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-6. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati. Ini kualitas hidup Rasul Paulus yang diungkapkannya ya. Bahwa dalam perjalanan hidupnya dia telah mengalami yang namanya kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati. Muncul dari hidup Rasul Paulus. Nanti kualitas-kualitas Rasul Paulus yang lain bisa dibaca di atasnya.
pada ayat 5, 4 dan yang ketiga. Tapi perhatian kita ada pada yang terakhir, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Kasih, kualitas kasih yang tidak munafik itulah kualitas kasih yang dihadirkan oleh Roh Kudus. Artinya di dunia ini ada kasih, tapi kasih itu manipulatif. Kasih yang munafik. Kita lihat yang kedua, surat Roma pasal 12 ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih yang dihadirkan oleh Roh Kudus bukanlah kasih yang pura-pura, tetapi di dunia ini ada kasih yang pura-pura. Ada sebuah kejadian, seorang kekasih membunuh kekasihnya. Seorang pacar cowok membunuh pacar ceweknya. Kenapa? Ketika ditanya, saya sudah korban banyak, saya sudah keluar uang banyak, tetapi dia tidak mau menikah dengan saya, dibunuh. Ya, dia merasa dia keluar uang banyak, dia itu berkorban banyak, tapi rupanya ada maunya, ada kepentingannya. Aku mengasihi kamu, aku tunjukkan kesetiaan kepadamu, aku tunjukkan bagaimana aku berkorban untukmu, hujan saku terjang, ya. Aku setia kepadamu, tetapi ada maunya. Inilah kasih yang munafik, kasih yang pura-pura. Kasih yang begitu ditolak, tidak kesampaian. Dia kemudian berubah menjadi kebencian dan orang yang dikasih itu dibunuh. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ini kasih yang ada di dunia. Tapi seringkali kita hanya berkata, oh wajar, dia sudah berkorban, dia sudah keluar uang banyak, lalu dia merasa harapannya tidak terpenuhi, lalu dia berubah jadi kebencian. Ya wajarlah, kita semua seperti itu, kata tetangga saya. Ya, kata tetangga saya di kampung, bukan di Pontianak. Ada model kasih yang kedua. Model kasih yang kedua ini adalah kasih dalam batas-batas ego. Kalau kasih yang pertama tadi adalah kasih yang manipulatif, kasih yang kedua ini adalah kasih dalam batas-batas ego. Atau sering disebut kasih alamiah, kasih natural. Kita baca Matius pasal 5 ayat 46 sampai 47. Injil Matius pasal 5 ayat 46 dan 47. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Perhatikan kata-kata ini, masih di 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Ya, kasih alamiah, kasih dalam batas-batas ego. Aku mengasihi, kenapa kamu mengasihi? Ya karena dia juga ngasih aku kok. Kenapa kamu balas budi? Ya karena dia sudah berbalas budi kepadaku kok. Ini kasih dalam batas-batas alamiah, batas-batas ego, kasih yang alamiah. Lanjut. 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Bukankah orang yang mengenal Allah pun punya kasih yang alamiah, punya kasih dalam batas-batas ego? Saya itu kenal dengan seorang preman di kampung waktu saya kecil, usia SMP, SMA ya. Saya punya kenalan seorang preman dan orang-orang bilang jangan kalau
lewat jangan lewat di sini. Tempat mangkalnya dia di situ. Pasti kamu akan dipalak kalau lewat situ, apalagi kalau kamu sendirian. Tetapi karena preman ini kawan saya, dia merasakan kasih saya. Ya. Dan kamu punya uang? Enggak ada, cuma sedikit nih. Aku mau beli rokok. Adalah, saya kasih 1.000. Ada di dompet saya 1.000, saya kasih 1.000. Tapi aman hidup saya, mau lewat situ malam jam 12 pun gak apa-apa. Meskipun dia mangkal di situ. Kenapa? Dia mengasihi saya karena saya mengasihi dia. Ini kasih yang alamiah. Kasih yang dalam batas-batas ego. Tetapi Tuhan, kasih yang dihadirkan oleh Roh Allah, itu kasih yang mendobrak ego. Itu sebabnya tidak bisa dipelajari. Itu sebabnya tidak bisa dilatih. Kecuali itu dimunculkan karya Roh Allah di dalam kehidupan orang percaya. Sebab kasih sebagai buah roh adalah kasih yang merusak ego, yang menghancurkan ego, yang menghancurkan batas-batas ego. Melampaui ego manusia, melampaui yang alamiah, sehingga disebut kasih supernatural, melampaui yang natural, lebih dari yang natural, dari yang biasa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah karena saya dan Bapak Ibu itu dirancang, dikehendaki oleh Tuhan supaya muncul buah roh. Dan salah satu kualitasnya adalah kasih. Bukan kasih yang manipulatif, bukan kasih yang alamiah, yang biasa-biasa saja, yang umum, orang tidak beragama pun tahu kasih model begini. Orang tidak kenal Tuhan pun tahu model kasih yang seperti ini, bahkan melakukannya. Tapi Allah ingin kita melampaui semuanya itu. Contohnya ada? Allah sudah memberikan contohnya sendiri. Yang kita peringati sebagai perjamuan suci. Inilah yang kasih yang melampaui batas-batas ego. Inilah kasih yang melampaui yang alamiah. Kita tidak bicara kasih yang fitri, yang sesuai kodrat manusia. Ini kasih ilahi. Sehingga orang tidak mudah menerima bagaimana mungkin Allah mengutus anaknya untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Yang Allah pun jijik melihat dia. Mana mungkin ada seorang bapak tega mengutus anaknya. Bapak manusiawi itu loh, mengutus anaknya. Untuk ke daerah-daerah kumuh. Sedangkan daerah kumuh itu menjijikkan bagi bapak. Dan juga tentu bagi anak. Apalagi kemudian rela mati bagi orang-orang yang menjijikkan itu. Kita itu ternyata mengalami kasih yang luar biasa. Kita itu orang percaya mengalami kasih yang bukan biasa-biasa. Kita mengalami kasih yang luar biasa. Mengalami kasih yang di luar batas-batas kemampuan manusia untuk mencernanya. Yesus sendiri berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus pun memberitahu kepada kita, tidak ada kasih sebagaimana yang sudah ditunjukkan oleh Bapa dan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terasa tidak mungkin bukan? Alangkah baiknya
kita pun merasakan yang sama, supaya kita tahu itu bukan hasil latihan kita. Kalau muncul kasih yang seperti kasih Allah itu bukan lahir dari kemampuan kita, tapi lahir dari keterbukaan kita kepada Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus, melampaui batas-batas yang dijadikan batas oleh ego kita. Mari kita sama-sama belajar. Belajar jujur sama seperti Petrus pada akhirnya jujur kepada Tuhan. Petrus itu seorang yang mau menerobos batas-batas kemampuannya. Tuhan, kalau engkau di penjara, aku juga akan ikut di dalamnya. Tuhan mau menderita, jangan menderita Tuhan. Tidak pantas buat kamu menderita. Sampai suatu saat ketika Tuhan Yesus bangkit, Petrus ketemu dengan dirinya. Petrus ketemu dengan dirinya, bukan dirinya yang berlagak kuat, berlagak mampu, tapi dirinya yang rapuh. Ketika Tuhan bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku tanpa syarat? Petrus menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih persaudaraan. Aku itu tanya kamu Petrus, apakah kamu mengasihi aku dengan kasih yang tanpa batas? Kasih yang tiada duanya itu. Petrus menjawab, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih persaudaraan. Saya bayangkan Tuhan tersenyum lalu berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih persaudaraan? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih persaudaraan. Apa artinya? Petrus sadar akan keterbatasan dirinya. Dia bukan orang yang mampu. Apa yang tampak berlagak kuat dia sekarang dahulu, berlagak super jago, berlagak bisa semuanya, hancur oleh pengalaman-pengalaman yang ditunjukkan. Dia hancur ketika wajah Yesus menoleh sebelum ayam berkokok 3 kali. Kamu menyangkal aku. Kamu yang tampak kuat itu ternyata kamu lemah, Kamu lemah, Petrus. Petrus hatinya hancur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jujur kepada diri kita bahwa Allah menghendaki kepada kita di luar kemampuan batas manusiawi kita. Tetapi itulah maksud Allah memanggil kita. Maksud Tuhan menyelamatkan kita. Itulah maksudnya. Hari ini Dia berkata kepada kita, bukan kamu, bukan aku, bukan kita yang akan memproduksi kasih yang demikian itu. Tetapi kita diminta oleh Tuhan untuk membuka diri kita, hidup dipimpin oleh Roh Allah. Bukan ego kita. Bukan kesombongan kita apalagi. Bukan dengan segala dalam batas-batas rasio kita. Allah ingin kita memproduksi buah roh itu. Karena bukan kuasa kita, bukan latihan kita. Tetapi kuasa Roh Allah yang akan memunculkannya dalam hidup kita. Mengapa ini penting? Karena Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang kasihnya melampaui kasih yang natural, apalagi kasih yang manipulatif. Kalau kasih kita sebagai orang-orang percaya sama seperti kasih orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Sebagai kasih orang-orang yang tidak mengenal Allah sekalipun. Lalu apa artinya kekristenan kita? Orang kan berkata,
Nggak usah Kristen Pak, nggak usah agama lain, yang penting berbuat baik. Itu ada orang Kristen jahatnya minta ampun Pak, tapi itu ada orang yang bukan Kristen malah tidak percaya Tuhan, baiknya minta ampun. Aduh. Apakah jasa kita? Kalau kurang, kita itu sama-sama dengan orang-orang yang kasihnya itu manipulatif. Tapi kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, membenci orang yang membenci kita. Kalau kita kasihnya itu pilih-pilih, kasih kita itu kasih yang dalam batas-batas ego. Lalu apa bedanya kita dengan yang lain? Maka Tuhan menghendaki kita miliki kasih yang melampaui batas, miliki kasih yang mendobrak ego, dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini penting karena Tuhan mengajarkan kita demikian. Kasihilah musuhmu. Apa Tuhan katakan apa? Kasihilah musuh. Kalau kita tidak punya kasih yang melampaui batas-batas, kalau kita tidak mempunyai kasih, kita tidak memunculkan kasih dalam batas-batas ego melampaui itu, maka kita tidak akan mampu mengasihi orang yang membenci kita. Kita tidak akan mampu mengasihi orang yang memusuhi kita. Kita tidak akan mampu berdoa untuk orang-orang yang meludah muka kita. Kita tidak akan mampu untuk berbuat kasih kepada orang-orang yang telah menciderai harga diri kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama karena Tuhan memerintahkan kita bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, tapi kasihilah musuhmu. 2. Bukankah hukum yang terutama, yang pertama dan terutama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Kita baca Matius 22 ayat 37 sampai 39 sebagai ayat yang terakhir. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara merasakan nuansa yang lain? Nuansa yang menyejukkan ketika membaca 2 hukum kasih ini? Wow. Tanpa Roh Allah kita tidak mampu mengasihi Allah dalam kasih yang sempurna. Tanpa Roh Allah kita tidak mampu mengasihi diri kita sendiri, lalu kita mengasihi sesama kita sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Ada orang yang menolak dirinya, ada orang yang membenci dirinya, tapi ada orang yang mengasihi dirinya dengan cara yang salah, kemudian merendahkan orang lain. Oleh sebab itu hanya kasih yang dimunculkan oleh Roh Kudus yang bisa mengubahkan setiap orang mempunyai kualitas kasih yang melampaui batas-batas ego. Bahkan menghancurkan ego itu sampai kasih itu meluber. Musuh pun dikasihi. Orang yang membenci dirinya pun menerima kasih doanya. Orang yang berbuat jahat kepadanya pun dilihat, dipandang dengan bukan dalam kebencian, tetapi dalam iba belas kasihan. Kasih itu meluber sampai kemudian orang tahu artinya mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan.
akal budi dan kekuatan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menghendaki kasih yang demikian itu. Kalau kita mau jujur, hari ini kita minta Roh Allah untuk memenuhi diri kita dan memunculkan kasih itu di dalam hidup kita. Hanya ketaatan dan keterbukaan pada Roh Allah yang akan memunculkan hal itu. Tapi kita juga boleh jujur di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan bertanya hari ini bukan kepada Petrus tetapi kepada kita. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tanpa batas? Kita mengaku pada Tuhan, Tuhan, aku belum seperti itu. Tapi izinkan aku untuk memulai dari kasih yang ada padaku, untuk mengasihi Engkau. Lalu aku buka hatiku ya Tuhan, untuk Roh-Mu bekerja dan memunculkan kasih sebagaimana Engkau mengasihi aku. Demikianlah aku pun muncul kasih sebagaimana kasih-Mu itu. Jika membaca 2 hukum kasih saja mendatangkan damai sejahtera, sesungguhnya Roh Kudus yang memunculkan kasih yang melampaui batas-batas ego dalam hidup kita akan memberikan damai sejahtera di dalam diri kita. Akan membuat hati kita itu lebih tenang dan sejuk. Akan membuat hati kita itu tentram. Akan membuat diri kita tidak berkecamuk dengan upaya-upaya untuk membalas dendam, upaya-upaya untuk menunjukkan kemauan dan kemampuan, upaya-upaya untuk membenci. Tetapi yang ada adalah kasih yang menyelimuti hati kita. Apakah hari ini kita mengasihi istri kita karena dia berbuat kasih kepada kita? Lalu kalau suatu saat dia tidak menyenangkan kita, lalu kita jadi uring-uringan, kita malah membenci dia. Apakah kita mengasihi suami kita karena selama ini dia selalu menyenangkan kita? Ketika dia tidak lagi menyenangkan kita, tidak menuruti apa yang kita mau, kasih itu berubah menjadi ketidakhormatan, kasih itu berubah menjadi ketidakpatuhan. Apakah saya bertanya, apakah saya mengasihi jemaat karena jemaat baik kepada saya? Apakah saya mengasihi jemaat karena jemaat itu selalu nurut kata-kata saya? Kalau ada jemaat yang tidak mau nurut, yang mungkin menjelekkan nama saya di belakang, yang mungkin mengata-ngatai saya tanpa saya tahu, apakah saya akan tetap mengasihi dia? Kalau saya jawab, saya hanya mengasihi jemaat yang mengasihi saya. Saya hanya beri perhatian kepada jemaat yang memberi perhatian kepada saya. Saya akan berupaya membalas kebaikan jemaat yang baik kepada saya. Maka saya bukanlah orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Tetapi kalau saya dalam keterbatasan saya, dalam kerapuhan diri saya mengasihi semua jemaat, membawa setiap jemaat dalam doa, baik jemaat yang adalah kawan karib dekat dengan saya, ataupun jemaat yang mungkin dalam hal tertentu menyakiti hati saya. Sesungguhnya kalau saya bisa berbuat demikian, itu adalah karya Roh di dalam hidup saya. Apakah ada anak yang mengasihi papa mamanya karena papa mama itu perhatian?
Karena papa mama itu penuh dengan kasih sayang. Tapi begitu papa mamahmu membutuhkan kasihmu dan ia menceritakan kekurangannya dan keterbatasannya, engkau menjadi tidak respect kepadanya. Apakah orang tua engkau mengasihi anak-anakmu karena anak-anak itu menyenangkan engkau? Tidak pernah membantah, menuruti semua kata-katamu. Tapi begitu anak itu punya sedikit saja kesalahan, engkau merasa dirimu terluka oleh perlakuan anakmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah ingin kita melampaui orang-orang di dunia ini. Yang punya kasih, memang punya kasih. Tetapi kasih mereka itu kasih yang manipulatif. Kasih dunia ini kasih manipulatif. Kasih yang digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Kasih untuk memenuhi egonya sendiri. Kasih di dunia ini adalah kasih yang dalam batas-batas wajar. Batas-batas mengasihi orang yang mengasihi, memusuhi orang yang memusuhi. Itulah yang diajarkan dunia. Tetapi Kristus datang menebus kita, menunjukkan kasihnya yang sempurna. Dan dia ingin kasihnya yang sempurna itu mengalir dalam diri kita. Dan kemudian oleh Roh Allah memunculkan buah roh. Yang salah satu kualitasnya adalah kasih yang melampaui batas. Terakhir, ada orang bertanya, Pak, kasih seperti itu tidak bisa diterapkan dalam dunia bisnis, Pak. Dalam dunia bisnis kita mesti saklek. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kasih itu saya berkata bisa diterapkan dalam setiap lini kehidupan. Baik dalam pemerintahan maupun juga dalam bisnis. Kalau ada karyawan yang bekerja padamu, kalau ada bawahan yang berbuat kesalahan, tetap ada aturan yang mesti ditempuh. Tetapi kasih yang dimunculkan oleh Roh Kudus akan berkata kepada dalam hati sang pemilik, sang owner, biarlah anak buahku ini meskipun dihukum atau mungkin harus diputuskan hubungan kerja, tetapi kiranya dia belajar dari kesalahannya ini dan menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin tidak lagi bekerja bersamaku, mungkin tidak lagi bersama-sama dengan aku, tetapi hatiku yang paling dalam, aku mengasihi dia. Aku ingin hidupnya lebih baik ke depan, belajar dari kesalahan-kesalahan. Kasih yang dimunculkan oleh Roh Kudus bukan kasih yang meninabobokkan, bukan kasih yang memanjakan. Tapi kasih itu mengalir, kasih itu kadang-kadang merelakan seseorang yang dikasih itu menempuh konsekuensi yang harus diterimanya. Ia harus dihukum, ia harus mengalami buah dari perbuatannya. Tapi kasih itu tak pernah luntur, apalagi menjadi kebencian. Tetapi akan terus berdoa supaya ia menjadi lebih baik. Hari ini, apakah suamimu kurang tampak menyenangkan bagimu? Doakan. Apakah istrimu kurang menyenangkan bagimu? Doakan dengan penuh kasih. Apakah engkau dikhianati? Doakan orang yang mengkhianatimu dengan penuh kasih. Apakah engkau sedang diciderai? Berdoalah bagi orang-orang yang menciderai engkau dengan penuh kasih. Harapkanlah kehidupan yang lebih baik yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Mari kita buka hati kita untuk Roh Allah. Kita buka hati kita untuk tubuh dan darah Kristus. Biarlah kita dirubah, dibentuk, dan oleh Roh Kudus kita memproduksi kasih di dalam diri kita. Amin. Tuhan memberkati.